Berarti dia datang bukan sebagai Tuhan. Tuh, tetapi Berarti dia adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Anda cuma modal tombol ketawa doang sih, isinya nggak ada. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, betul? Makanya persepsi Anda yang tidak ngerti. Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Anda cuma menang tombol ketawa doang, padahal kosong. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, ketika dia kemudian ketakutan, keringatnya seperti titik darah, Tuhan nggak dia? Loh, kan saya bilang tadi, dia datang sebagai anak. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Betul. Nah, berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Salah, ngaco. Aku nggak paham. Lu cuma modal tombol ketawa doang sama nih teman-teman, gak ada isinya. Sebagai anak Tuhan nggak? Sebagai anak Tuhan nggak? Dengar baik-baik. Ketika dia datang menyatakan diri dalam daging, daging itu disebut sebagai anak, bukan Tuhan. Makanya dia disebut anak tunggal Bapa, disebut sebagai anak Elohim, disebut sebagai rasul, disebut sebagai hamba Tuhan, disebut sebagai nabi, karena dia datang sebagai anak. Nah, berarti dia datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai Tuhan, atau datang sebagai bukan Tuhan. Kalau mau ngerti, diam dulu. Kalau ngerti, diam dulu. Ketika dia menyatakan diri dalam daging, itu namanya inkarne, bukan reinkarnasi. Oh, bedanya gak? Tuhan gak dia pada saat itu? Nah, saya kasih tahu. Makanya lu kasih tahu analogi ketika pilot itu di pesawat, dia turun menjadi ayam, kata kamu waktu itu kan? Lalu di pesawat itu siapa? Kamu punya analogi seperti itu karena otakmu nggak nyampe. Ya udah, sekarang anak itu Tuhan atau bukan? Mau diem nggak? Mau jelaskan diem nggak? Mau diem nggak? Jangan mute saya ya. Nih, dengar baik-baik. Ketika sang firman, yaitu Elohim itu sendiri, yang turun menyatakan diri dalam daging, dengar teman-teman ya, 11.000 orang. Ketika dia datang menyatakan dalam daging, ya, Elohim itu adalah roh. Roh yang tidak terbatas. Apa Di dalam ini? pikiran kita katakan bahwa rumah tidak dapat menambung, bahkan langit di atas langit tidak Yang bisa memuat roh. Anak itu Tuhan atau bukan? Nah, saya jelasin enggak. Otakmu kalau nggak ada isi diam. Nanti setelah aku jelaskan kau boleh jawab. Kau boleh sanggah, boleh? Oke? Anak itu Boleh? Tuhan atau Boleh? bukan? Mau takut saya jelaskan. Ya, kamu jelaskan apa? Pertanyaan saya apa? Ya, kalau kau turunkan saya hari ini, ku katakan semua orang-orang di tempat ini, kau nggak punya ilmu. Saya Kita tanya debat yang apa, baik. kau jawab apa? Saya jelaskan dulu. Kita debat yang baik. Iya. Anak di situ Tuhan atau bukan? Anak itu sesungguhnya Tuhan, tetapi ketika dia menyatakan diri dalam daging, dia disebut anak Elohim. Tuhan atau bukan? Sebenarnya dia Tuhan. Ya, Tuhan atau bukan? Secara rohnya tidak terbatas. Itulah roh Tuhan itu sendiri. Nah, terus kenapa dia takut kepada malaikat? Kenapa dia harus bersedih kalau rohnya adalah Tuhan? Ya, saya jelaskan dua kali. Kenapa kau cuma mudah coba ketawa doang? Kau tuh gak ada isinya cuma. Karena semua yang keluar dari mulutmu itu lucu. Kau lebih seru daripada tombolmu loh. Mau lihat? Karena yang keluar dari mulutmu itu lucu. Maka, berani ku ngomong. Berani ku ngomong. Saya tanya samamu, anak di situ Tuhan atau bukan? Sesungguhnya secara roh dia Tuhan. Yang saya tanya, apakah dia Tuhan atau bukan? Mana yang betul? Dia mau diskusi sama saya, dia nggak mau dengerin apa yang saya ngomong. Kenapa? Karena dia takut diberikan Aku tanya apa, kau jawab apa? Kau tuh takut. Anak di situ Tuhan atau bukan? Jelaskan tadi, ketika dia datang berstatus anak tunggal Bapa. Nah, Dia bukan datang sebagai Tuhan. Walaupun rohnya adalah roh Tuhan itu sendiri, paham nggak? Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Secara daging dia bukan Tuhan, tetapi roh dalam daging itu. Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan.
Apa kau paham gak apa saya ngomong? Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan kan? Loh, Tuhan tetap Tuhan karena rohnya tidak terbatas. Ketika dia menjadi daging, dia Tuhan. Oke, ketika dia menyatakan di dalam daging, rohnya tidak berkurang sesuatu apapun. Saya tidak tanya rohnya, saya tidak tanya rohnya. Yang saya tanya dagingnya itu Tuhan atau bukan? Otakmu terlalu ceper untuk mengerti Tuhan, mengerti Alkitab. Ketika Tuhan menyatakan di dalam daging, roh Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Maka Yang Yesus saya berkata, tanya dagingnya, bosku. Yang saya tanya dagingnya itu Tuhan atau bukan? Tuh, daging itu apa bukan? Sama kuliah samamu. Kalau ban mobil bukan. Oke, berarti dengan kata lain Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Itu katamu. Lah, iya, kamu mengatakan dagingnya bukan Tuhan. Yang ngomong siapa? Daging bukan Tuhan. Oh, berarti dagingnya Yesus Tuhan. Daging Yesus adalah dagingnya Tuhan, bukan Tuhan. Otakku nggak nyampe. Bagaimana kau dengan ban mobil? Bisa kau jawab? Ban mobil bukan? Kenapa kau tergolong kebodohan? Dagingnya daging ikan, tapi bukan daging ikan. Ban mobil bukan. Ban mobil bukan. Bagian dari mobil. Nah, kau sendiri jawab sama. Itu dagingnya Tuhan, bagian dari Tuhan. Oke, baik. Karena dia karena itu tadi menyatakan dalam daging. Oke. Saya bagian dari Tuhan atau bukan? Saya bagian dari Tuhan atau bukan? Kata-katamu sendiri yang menjadi. Saya ini bagian dari Tuhan atau Tuhan? Jawab dagingnya Tuhan apa bukan? Kau sudah jawab seperti itu, kau malah bingung ya kan? Sekarang kau sendiri jawab. Dia tepat-tepat perhatikan ya. Enggak, saya enggak bingung. Saya tidak bingung. Bang mobil, saya tanya apakah mobil? Dia bilang bagian dari mobil. Sedangkan dia memaksa saya, apakah daging Tuhan itu Tuhan? Saya tanya itu dagingnya Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kau ketawa tadi habis-habis. Baik. Sekarang ketika Anda mengatakan ban mobil bukan mobil tapi bagian dari mobil, alam semesta ini bagian dari Tuhan atau bukan? Anda yang ngomong barusan kan? Iya, saya tanya alam semesta ini bagian dari Tuhan atau bukan? Alam semesta ini ciptaan Tuhan. Bagian dari Tuhan atau bukan? Ciptaan Tuhan. Berarti alam semesta ini, dengar, berarti bagian dari Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Dia udah mulai bingung nih. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Apa salah saya ngomong gitu? Salah? Ketawa lagi kamu? Enggak salah. Tetapi itu adalah bagian daripada Tuhan. Ciptaan Tuhan itu bagian daripada Tuhan. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke analogimu. Kembali ke analogimu dulu. Kembali ke anak. Saya turunkan nih kalau kau gila nih. Saya turunkan kalau kau gila nih. Saya turunkan. Kau yang takut. Saya kembalikan ke analogimu. Kembali ke analogi mobil dan ban mobil. Oke ya. Nah, sekarang apakah mobil tanpa ban boleh dikatakan mobil? Tidak. Nah, tidak. Berarti Tuhanmu tanpa daging tidak bisa disebut Tuhan. Ngaco maknanya. Kau ngaco. Bukan seperti itu. Tadi kau mengatakan mobil tanpa ban tidak bisa disebut mobil. Berarti Tuhan lu tanpa daging tidak bisa disebut Tuhan. Kena deh. Ayo, berani jelas penjelasannya. Berani nggak? Kena deh. Udah. Kena Tuhan tanpa daging bukan Tuhan. Tuhan tanpa daging bukan Tuhan. Sakitnya hati ini, tapi aku longor.
Sakitnya hatimu kawan, tapi kamu longor. Yesus ban mobil. Bisa nggak mobil tanpa ban disebut mobil? Enggak. Daging Yesus ibarat ban mobil. Tanpa ban mobil tidak bisa disebut mobil. Tanpa daging Tuhan lu nggak bisa disebut Tuhan. Kabupaten Halo Bang Rapat. Cuma. Halo juga. Dari Saya gereja masuk mana? lagi Bang ya. Saya dari gereja GBAP Bang. GBAP. Oke. Iya. Apostolik. Apostolik. Iya. Iya Bang. Nah, ini saya mau diskusi dengan Abang tentang Om kita pastikan gitu ya Bang ya. Iya, iya. Nah, jadi ini kita Udah pakai baju kau rupanya. sama-sama cari kebenaran. Pakai baju lah Bang. Masuk angin lah nggak pakai baju. Oh iya, iya. Iya, dengarkan dulu, ada teman kita Ruth. Silakan, silakan. Oke. Jadi ini kita sama-sama cari kebenaran ya Bang ya. Biar saya jelaskan sedikit apa arti Boleh. alfa dan omega, oke ya Bang ya. Yuk, Tapi sebelum saya mulai, saya permintakan sama Abang, kita jangan sampai ada selek sampai di akhirnya ya Bang ya. Jangan ada saling tersinggung ya Bang ya. Sama-sama kita mencari kebenaran ya. Oke. Oke. Buka Arti kameranya. alfa dan omega itu. Buka kameranya, Bang. Nah, gitu. Arti alfa dan omega itu dialah Siap. yang awal dan dialah yang akhir. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu, di Alkitab Wahyu, di kitab 1 ayat 8. Akulah alfa dan omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, jadi dalam kitab kami, alfa dan omega itu dialah yang pertama, dialah yang akhir, dialah yang kuasa, dia yang mempunyai, dan dialah yang punya kerajaan surga. Ya. Nah, masuk kita dalam penjelasannya, arti lagi dari alfa dan omega itu di dalam kitab Keluaran. Maknanya ya, dalam kitab Keluaran 3 ayat yang 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, alfa. Ya Bang ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Itulah omega. Nah, pada intinya alfa dan omega itu adalah akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ya betul itu Bang. Nah, itu Oke. artinya Bang. Yang alfa omega di situ siapa? Anaknya Maria. Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Itu anaknya Maria. anaknya Maria dan Firman. Ya. Oke, berarti Anaknya Maria. berarti anaknya Maria lebih tua daripada ibu Maria. Maksudnya? Ya, mereka Katanya sama, Bang. anaknya Maria. anaknya Maria awal, yang maha awal. Kayak Maria. Berarti anaknya Maria lebih tua daripada ibu Maria. Betul? Itu kayak Siti Maryam loh Bang. Ya, Iya, makanya saya bertanya. Lebih tua anaknya Maria daripada ibu Maria sendiri. Betul? ya, Itu kalau umur nggak tahu lah Bang, namanya Tuhan. Berarti Umur apa aja kan yang ya. Kalau di berarti anak lebih tua daripada ibu kandung. umur kan umur abang aja ditentukan Tuhan loh. Sampai abang bisa duduk saat ini.
Berarti Nggak, anak gini. kandung lebih tua daripada ibu kandung gitu. Gak jadi permasalahan itu siapa yang lebih tua, siapa yang lebih apa. Tuhan Yesus Oh, harus karena ini bicara mengenai kebenaran. Masa otak mau dimatikan? Iya, Berarti iya, menurut saudara anak kandung Begini. lebih tua daripada ibu kandung. ngapain pakai otak orang ngomong sama yang maha kuasa? Otak abang aja yang maha kuasa yang menciptakan. Berarti Tunggu, anak tunggu, kandung tunggu, lebih Bang tua Owen. dari ibu kandung. Itu nggak bisa dikatakan, bang. Nggak tahu siapa yang paling tua, siapa yang paling apa. Karena Kan dia otakmu rusak. Otakmu rusak berarti. Tunggu ya. kalau pada saat Mohon maaf ini ya, Yesus jadi bukan manusia, saya mau aja Maria potong lebih tua pembicaraannya, dari Bang. ibunya. Oh, Bang Owen, tolong kasih saya ngomong ya. Misi. So, di dalam firman tadi tersebut, di sini dia mengatakan akulah yang akhir dan akulah yang pertama. Bukan di umur, bukan umur. Dia menyebut di situ bukan di umur. Iya, maksudnya kalau Jadi dia itu di menyebut akulah awal, berarti dia lebih kebenaran. awal daripada ibunya sendiri kan? Mana lebih awal? Yesus atau ibunya Maria? Maria. Maksudnya di situ bukan firmannya itu itulah yang awal dan benar mati. Nah, Ini anaknya Luga enggak gini Tambunan bang, ini. Mak. Gimana Enggak, ceritanya? ini bang, kan maka saya katakan di kitab Wahyu tadi tertulis di Wahyu 1 ayat yang 8, akulah Alfa dan Omega ya bang ya. Nah, itu Firman Yesus Tuhan kan? kan di situ dibilang firman Tuhan. Iya, Firman berarti Tuhan Yesus Allah. kan? Berarti Yesus kan? Iya, firman Tuhan Allah. Bapa yang di sorga. Yang Allah, berbicara Bapa di situ sorga. Yesus kan Bukan yang Yesus di berbicara sini, yang Allah. situ. Yang berbicara siapa di situ? Allah bang, bukan Yesus. Allah. Yang mengatakan akulah Alfa dan Omega siapa? Allah, bukan Yesus bang. Dan itulah. Oh, bukan Yesus. Berarti Yesus dalam hal ini bukan Alfa dan Omega kan? Ibu tengok. Ya, bukan Yesus. Jangan mereka kawan. Akulah. Nah, berarti gini. bukan Yesus yang Alfa dan Omega. Sudah selesai. Ya, Dan Allah dan satu. Allahnya ya. Alah, satu apa? Satu Allah. kompi, Allah. satu RT. Orang ini nyebutnya Allah. Udah Bapak. selesai. Yesus bukan Alfa dan Omega. Udah. Ini bang Apa lagi? Allah Bapa yang di surganya, Alfa dan Omega. Tuhan yang ada di langit itulah yang punya awal dan punya akhir, yang maha awal maha akhir, bukan Yesus. Enggak, emang udah pernah ke langit abang? Udah pernah langit? Udah pernah mati? Kenapa mati? Kenapa langit? Bukan Yesus yang Alfa dan Omega, udah. Bukan Yesus yang awal dan akhir, bukan, Saudara Owen. Ini Owen. Bang Owen ini orang Kristen kan? Yang kita pasti udah tertulis. Iya, Kristen gila dia, Kristen gila. Kristen sedeng dia. Ini di Alkitab aja udah tertulis, dunia membunuh Yesus dan muridnya. Saudara, Udah. yang Alfa dan Omega awal dan akhir itu bukan Yesus. Udah. Iya, udah tertulis. Ini saudara Ruth aja mengatakan itu bisa kok. Kenapa kamu memaksakan Yesus yang Alfa dan Omega? Maksudmu kayak mananya? Allah itu siapa lah Ruth? Ku tanya lu dulu kak. Nah, jawab. Allah itu Allah Bapa yang di surga. Iya. Kan itu nanya kan adalah- Allah itu sih. Kan ada ayat juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu siapa penyebutannya? Di dalam Kristen artinya apa? Allah, Ya udah, Allah. kenapa kau bilang cuma satu? Kristus. Nah, Ya, berarti Yesus dan Allah Allah adalah Kristus, satu. Bapa kami Allah Kristus. Nah, Ya udah. Kok longor tadi kau? nah, gini ya, maka kita dibaca
di Wahyu tadi, akulah Alfa dan Omega, Marah firman dia. Tuhan Marah dia. Allah. Songonon do, songonon. Itu kita tidak berkata. Daun, BGJ. BG Jowen, imana dang mengakui Yesus, kita mengakui Yesus. Allah na di firman ondo tertulis Allah. Nah, ima di dokon, suatu marbulut-bulut an salah firman kita dah. Jadi kita katakan aku Allah dan Mega, firman Tuhan Allah. Ya kan? Bukan Yesus. Ima enggak. Kalian mau ada musekan tersurat au dot berapa adalah syahadat. Jadi Nah, jadi bahasa rumah deh Allah Bapa. Dia dong. Rupa memang sarupa. Maksud Ya kan kita kan membahas. Allah sarupa di tong Yesus desi. Sama Allah itu. Kan tertulis di kitab kita, tertulis di waktu itu, Alfa dan Omega, firman Tuhan, tertulis Yesus. Nah, memang biarpun sama maknanya semua, tapi tetap yang tertulis ada Tuhan Allah. Intinya yang beragam lah, gak usah saling mengejek-ngejek. Seperti Bang Juma mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu adalah anak daging, anak ini apa segala macam. Gak usah saling menghargai aja lah kita yang hidup ini. Gak ada yang betul, gak ada yang pernah. Kalau punya keyakinan itu ya udah silakan, gak usah Kamu habis makan jangkrik. Jadi siapa yang Alfa dan Omega, Mikael? Tuhan Yesus dan Allah adalah satu. Berarti Yesus lebih awal dari ibunya Maria, gitu. Hah? Apa? Lebih awal Yesus daripada Maria, ibunya. Maria itu yang dikehendaki Allah, seperti Siti Maryam keluarkan Isa di kehendak Allah. Jadi kutanyalah dulu, Siti Maryam atau Isa duluan di agama kalian? Ibunya dulu dong, baru Nabi Isa. Nah, siapa? Kena Allah kan? Nah, sekarang di agamamu duluan mana? Yesus atau Maria? Tanya Siti Maryam siapa suaminya? Enggak. Duluan mana, Yesus atau Maria? Siapa suaminya? Mulai ngaco dia. Kambu lagi dia, kambu. Bocor halus lagi otaknya. Bang Joni, Iya. Iya bang, iya bang. cuma batas itulah menjelaskan Alfa dan Omega. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya mau undur diri aja. Soalnya nanti berat ini bang, nanti kita nggak enak ya bang ya. Nggak apa-apa, di sini dulu luruskan aja dulu saudara Mikael ini, karena dia mengatakan bahwa Yesus lebih tua dari Maria ibunya. Udah koslet dia, itu coba hidungnya sudah kayak pelepah pisang. Dia Oke bang ya. dia Itu lebih bang. Oke, thank you. Masa lebih tua Yesus daripada ibunya? Gimana ceritanya? Ilmu dari mana itu? Waktu masih jadi manusia. Yang saya pertanyakan, lebih tua mana, Maria atau anaknya? Ya Maria lah kalau Berarti ngomongin bukan dunia. Yesus. Berarti Yesus bukan awal dan akhir. Udah selesai. Jangan kau maksa. Lu, aduh cetek kali pemahamanmu kayak gitu, cetek kali. Tuhan Yesus itu yang maha kuasa. Dia artinya Tadi dia lebih maha tua kuasa, Maria. sekarang jadi bodoh. Bukan itu. Tadi lebih tua Maria dari Yesus. Sekarang kau kenapa kayak kesurupan? Kau sendiri yang membatalkan Yesus itu awal dan akhir dengan mengatakan Maria lebih tua dari Yesus. Kalau kau tanya siapa yang awal dan akhir, kayak mana pula dan Adam dan Hawa? Itu manusia pertama pula. Apa? Jangan mengatakan. Enggak ada hubungannya. Mana? Aku ulang lagi. Mana tua Yesus atau ibunya Maria? Tua mana?
Gak usah kau bilang si Bunda Maria. Adam manusia pertama. Itulah kita lagi lebih kau bilang. Tapi Tuhan ini adalah nggak bisa diterjemahkan dengan angka umur. Karena dia yang Enggak, memiliki tua mana? kehidupan. Tua mana antara Maria? Tua mana antara Maria dengan Yesus anaknya? Tua mana? Kali pemahaman lu kayak anak TK madrasah. Orang nanya serius kok malah menjawab gitu, caramu gimana? Aku kan nanya serius, tua mana antara Maria dengan anak kandungnya Yesus? Halo, malam Bang Owen. Bang Owen, selamat malam Bang Owen. Bang Owen, Termute Bang dia, Owen. termute. Dari gereja mana Bang Owen? Protestan mana? Buka mute-nya dulu Bang, buka mute-nya dulu. Dari GKKI bang. Kenapa itu? Iya, gereja mana Bang? Saya dari GKKI. Oh, GKI ya. Nah, tadi soal awal, awal itu kan, ini kan soal penalaran saja. Jadi benar seperti Bang Zuma bilang, kalau Tuhan, konsepnya itu kan yang dibawakan oleh Bang Zuma tadi, dalam penjelasan Bang Zuma tadi, Tuhan itu awal dan akhir. Nah, tapi kalau penalaran abang sampai ke Yesus, sampai ke Yesus, gini, sebelum sampai ke Yesus, kita belajar dulu tentang Tuhan itu sendiri. Betul. Jadi harus pahami Tuhan itu dulu. Nah, sehingga itulah yang dinamakan. Oh, Bang Zuma tadi sudah ada celahnya ke sana sebenarnya untuk kamu bisa menangkap itu. Nah, sehingga kan kalau kamu bilang Yesus itu sendiri, ya bagaimana? Akhirnya Bang Zuma juga bertanya, oh, loh, bagaimana dengan ibunya? Dari kacamata logika, sains, dan teologi Islam yang murni, jawabannya adalah tentu saja daging itu bukan Tuhan dan mustahil Tuhan berbentuk daging. Mari kita gunakan akal sehat yang objektif. Apa itu daging? Daging adalah materi, zat organik yang diciptakan, terdiri dari sel, darah, air, dan protein. Daging itu mengalami batasan makhluk, bisa terluka, bisa lapar, bisa membusuk, dan butuh makan untuk bertahan hidup. Jika rekan-rekan non-muslim mengklaim Tuhan mereka menjelma menjadi daging atau inkarnasi, seperti narasi dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia atau daging, maka saya akan tantang logika teologinya. Pertama, jika daging itu adalah Tuhan, berarti Tuhan memiliki awal atau diciptakan di rahim dan memiliki akhir, bisa mati. Ini merusak sifat mutlak Tuhan yang kekal. Kedua, di dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu roh. Allah itu roh. Roh tidak berdaging dan tidak bertulang. Dalam pandangan Islam, konsep ini sudah selesai dan clear. Surat Al-Maidah ayat 75 menegaskan bahwa Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul dan ibunya adalah seorang yang benar. Keduanya biasa memakan makanan. Sesuatu yang butuh makan dan memiliki fisik biologis adalah makhluk, bukan kholik atau pencipta. Kesimpulannya, daging Yesus adalah daging manusia biasa selaku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan zat ketuhanan. Jangan pertukarkan antara Sang Pencipta yang Maha Suci dengan materi makhluk yang lemah. Kan itu yang jadi pertanyaan dari Bang Zuma. Nah, bagaimana dengan ibunya? Memang bukan persoalan tua, siapa yang tua dan siapa yang muda, tidak. Awal dan akhir. Nah, makanya kembalinya itu tadi harus memahami dulu itu konsep ketuhanan itu seperti apa. Bang Zuma hanya meminta dari Bang Mikael untuk menjelaskan itu. Konsep ketuhanan itu sendiri, maka jelaslah sudah. Kalau Tuhan itu penguasa langit dan bumi, ya itu berikan penjelasan itu. Yeah. Tetapi, nah,
dari fakta Bibelnya, Bang Mikael menjelaskannya seperti apa gitu. Tapi ya saya minta maaf ya kalau memang tidak bisa menjelaskan itu, tidak mampu ya, tidak usah di apa. Saya juga yakin Bang Juma tidak mungkin memaksa kemampuan cara berpikir kita begitu. Mungkin begitu saja ya Bang Juma ya. Izin Makasih turun dulu. saudaraku, makasih. Oke. Bang, sisi timur. Apalagi colonte lagi, orang nasihatin baik-baik malah ngamuk-ngamuk. Gak ada nasihatnya, nggak ngerti aku poin. saya mau bilang. Kenapa kau bilang gitu? Semua nasihat kau tolak. Boleh saya bertanya? Iya, silakan. Bertanya lah. Selamat malam buat seluruh 14.000 pemirsa. Ya, silakan. Jadi karena Bang Juma mempertanyakan Alfa dan Omega tentang siapa Alfa Omega itu, ya kalau saya sih sesuai data Alfa Omega itu adalah Yesus Kristus. Tuhan. Berarti Yesus lebih tua dari ibunya, Bang ya? Lebih tua Maria atau Yesus? Ya, Halo Bang Juma. sebelum Maria diciptakan Tuhan, Yesus itu adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Siapa yang lebih awal, Yesus atau Maria? Maka untuk menjawab ini, kita harus meletakkan dudukan masalahnya pada dua perspektif. Perspektif sejarah biologis yang nyata dan perspektif dogma teologi yang sering didebatkan. Secara kronologis, sejarah dan hukum biologi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya sudah pasti dan mutlak. Maria atau Ibunda Maryam yang jauh lebih awal. Mengapa? Karena Maria adalah ibu kandung yang melahirkan Yesus. Tanpa adanya rahim Maria, secara fisik kedagingan, Yesus tidak akan pernah ada di bumi ini. Ibu selalu ada lebih dulu daripada anak. Ini adalah hukum alam, sunatullah yang tidak bisa dibantah oleh akal sehat. Namun, rekan-rekan non-muslim seringkali menggunakan ayat di dalam Yohanes 8 ayat 58, di mana Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Dari ayat ini mereka mengklaim bahwa Yesus sudah ada sejak awal mula, bahkan sebelum ibunya sendiri lahir, karena Yesus dianggap sebagai logos atau firman yang kekal. Mari kita bedah secara kritis menggunakan data tekstual. Pertama, kalau Yesus diklaim sudah ada sebelum Maria dan sebelum dunia diciptakan, lalu apa fungsi inkarnasi menjadi bayi? Mengapa Tuhan harus repot-repot mengontrak di rahim makhluknya sendiri yang baru lahir belakangan? Ini adalah kerancuan teologis yang luar biasa. Kedua, dalam perspektif Islam, konsep ini diluruskan secara sempurna. Dalam surat Ali Imran, Maryam digambarkan sebagai wanita suci yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat kun. Allah menciptakan Isa alaihissalam di dalam rahim Maryam tanpa perantara biologi seorang ayah. Keberadaan Isa alaihissalam sebelum dilahirkan hanyalah berupa rencana atau takdir di dalam ilmu Allah. Sama seperti kita, semua yang sudah ada di dalam ilmu Allah sebelum diciptakan. Kesimpulannya, secara eksistensi nyata di dunia, Maria ada lebih awal. Yesus lahir dari rahim Maria selaku utusan Allah, seorang manusia bukan Tuhan yang melompati ruang dan waktu. Jangan memutarbalikkan logika penciptaan dengan dogma yang tidak sinkron. Mari kita gunakan akal sehat. Kata siapa itu, Bang? Datanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Berarti bukan ucapan Yesus ya? Bukan kesaksian Yesus, Bang ya? Hah? Bukan kesaksian Yesus kan? Kesaksian? Ya itu kan murid-murid Rasul Yohanes kan bertemu dengan Yesus pada waktu itu dan dia melihat langsung gitu. Tapi kan Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah sekarang Yohanes ini bersaksi bahwa Yesus itu adalah firman yang inkarnasi. Itu ilmu dari mana? Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bukankah sang sumber itu Yesus katanya?
Kenapa sang sumber tidak memberikan sumber bahwa dia adalah inkarnasi? Di dalam nubuatan Yesaya 53 kan sudah ada bahwa dia akan memikul salib, memikul dosa manusia. Memikul dosa manusia, kenapa larinya ke Yesus? Yesaya 53 itu tidak ada, bukan membahas Yesus. Itu membahas tentang pengorbanan Yesus yang akan terjadi di masa depan. Bukan. Yesus sendiri yang sudah menjelaskan itu. Ya oke, saya sudah menjawab. Terima atau enggak itu terserah Bang Juma. Boleh saya bertanya satu? Boleh. Ini disaksikan 14.200 gitu. Jadi semakin banyak penonton Bang Zuma, saya semakin suka gitu. Gini. Silakan. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, ya kan? Iya. Ya, terus pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Dalilnya kuburannya masih ada. Oh, berarti Anda asumsi doang. Betul nggak? Sesuai data kan dia nggak bangkit. Mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan? Mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Tidak pernah menyatakan bahwa Allah membangkitkan Nabi Muhammad. Kitab Anda tidak pernah. Iya memang betul. Karena yang bangkit dari kubur itu iblis. Pertanyaan saya, Allahmu ada nggak? Ada dong. Ada. Kalau ada, kenapa dia tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya bahwa dia tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana? Di mana dalilnya? Jangan sampai Anda menyembah Nabi Tuhan dongeng. Ya, untuk apa Nabi Muhammad dibangkitkan dari kubur? Untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya ketahuan. Ketahuan apa? Allahmu berkuasa nggak? Iya. Berkuasa nggak? Jadi Anda ingin mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu harus bangkit dari kubur supaya membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa gitu. Ya dong. Yesusku bangkit. Yesus bangkit. Siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang sejarah mencatat. Siapa? Yang membangkitkannya siapa? Intinya Yesus bangkit. Sekarang nabimu bangkit nggak? Gimana? Jawab dulu. Jawab dulu. Yesusku bangkit. Bagaimana dengan Allahmu? Bisa nggak membangkitkan Nabi Muhammad? Ayo jawab dong. 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 Ayo jawab dong.
Ayo jawab dong. Ayo jawab dong. Ayo jawab dong. Ayo jawab dong. Apa? Yang membagikan Yesus. Nah, Bapa di sorga. parah Anda ini. Ternyata Yesus punya Tuhan di surga namanya Bapa. Ternyata dia bangkit itu bukan dibangkitkan oleh Tuhan. Dia bukan punya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Begitu. Intinya begini, cuma Yesus bangkit. Nabimu gak bangkit. Katanya nabimu kekasih Allah. Tapi Allah pun gak bisa membangkitkan si Muhammad. Ini membahas kebangkitan Yesus loh gitu. Yesus bangkit. Ternyata. Allahmu nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Yesus bangkit dari Ngapain kamu percaya sama dongeng? Dibangkitkan. Jangan percaya sama dongeng Arab. Tuhan yang Kamu ada sudah dibodohi di Arab. surga. Tuhan yang ada di surga. Jangan mau dibodohi Arab. Bangkitkan Tuhannya Sayang uangmu. Naik haji. Tuhannya Tapi dibodohi Arab. Dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi. Yesus bangkit bro. Bangkit bro. Yesus bangkit bro. Tuhannya Kristen. Sekarang nabimu kayak mana? Tuhannya Kristen dibangkitkan Tuhannya Kayak mana Yahudi. Allahmu? Berkuasa nggak dia? Kalau memang dia berkuasa. Ini adalah salah satu pertanyaan paling krusial yang sering Bang Zuma lemparkan dalam ruang debat. Kalau Kristen mengklaim Yesus itu Tuhan yang mati lalu bangkit dari kubur pada hari ketiga, pertanyaannya adalah siapa yang membangkitkan dia? Jika mereka menjawab Yesus bangkit atas kuasanya sendiri karena dia adalah Tuhan, maka mari kita buka data dan fakta dari Alkitab mereka sendiri. Di dalam Perjanjian Baru, ada puluhan ayat yang justru membantah klaim bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Mari kita bedah beberapa di antaranya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24, tertulis jelas, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Dalam Galatia 1 ayat 1, Paulus sendiri menulis, dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di Roma 10 ayat 9 juga dikatakan, dan dalam hatimu percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, logikanya di mana? Dari ayat-ayat ini, subjek yang membangkitkannya adalah Allah atau Sang Bapa. Sedangkan objek yang dibangkitkan adalah Yesus, berarti ada dua entitas yang berbeda di sini. Kalau Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, mengapa untuk urusan keluar dari kubur saja dia harus dibangkitkan oleh pihak lain? Sesuatu yang dibangkitkan berarti dalam kondisi tidak berdaya alias mati total. Dan Tuhan yang mati secara logika bukanlah Tuhan. Dalam perspektif Islam, kekacauan teologis ini diluruskan secara sempurna oleh Al-Quranul Karim. Islam menegaskan Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mati di salib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 158, kalaupun ada narasi kebangkitan orang mati dalam mukjizat Nabi Isa alaihi salam, itu semua terjadi biiznillah, atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekuatan pribadi Nabi Isa. Jadi kesimpulannya, klaim bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit sendiri itu runtuh oleh
ayat Alkitab mereka sendiri yang membangkitkan menurut teks mereka adalah Allah. Ini membuktikan Yesus hanyalah seorang makhluk, seorang utusan yang bergantung mutlak pada kuasa penciptanya. Hanya Dia membangkitkan Nabi M. membangkitkan Jangan Tuhannya Kristen. Jangan menyimpan dongeng. Jangan percaya Tuhannya sama dongeng Arab. Kristen dibangkitkan Sia-sia. sama Tuhannya Jangan percaya Yahudi. sama dongeng Arab. Tuhannya Yahudi membangkitkan. Ibu nggak bisa ditolong Allah. Tuhannya Bagaimana Kristen. Allah mau menolong kamu? Ada Hei, Tuhan dibangkitkan dari Kau cuma kubur. Tuhannya bangkit dari Kurang cuma. kubur. Hei cuma Ternyata dibangkitkan sama Cuma. Tuhannya Sadar kau, Yahudi. Cuma. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya Kristen. Tanpa Tuhannya Yahudi tidak bangkitlah Tuhannya Kristen. Lalu bagaimana bisa membuktikan Tuhannya Yahudi adalah Tuhan sementara Tuhannya Yahudi tidak bangkit dari kubur? Tuhannya Yahudi tidak bangkit dari kubur. Tuhan yang tidak bangkit dari kubur bisa membuktikan membangkitkan Tuhannya Kristen. Otak bocor halus. Tuhan yang tidak pernah bangkit dari kubur membangkitkan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi tidak pernah bangkit dari kubur. Bukti dia ada adalah membangkitkan Tuhannya Kristen. Bapak yang ada di surga pernah bangkit dari kubur enggak? Enggak. Terus kenapa Anda akui dia yang membangkitkan Tuhan Anda dari kubur? Argumentasimu lemah, Bapak. Lemah argumentasimu. Anda membandingkan Tuhanmu dengan nabiku itu sesuatu yang sangat menghinakan agama Anda sendiri. Yesus kontol. Nggak boleh gitu, turun. Mana si Yesus? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhanmu. Apa enggak malu? Tuhanmu dibangkitkan Tuhan agama lain. Tuhannya Yahudi yang tidak bangkit dari kubur membangkitkan Tuhanmu. Tuhan kok dibangkitkan dari kubur? Mama agama apalah ini? Tuhannya dibangkitkan dari kubur. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Waalaikumsalam. Silakan Bang, dari gereja mana? Saya cari yang agak sedikit berisi memang. Kalau yang tadi itu nggak ada yang. Silakan Bang. Ya, selamat malam, Juma. Malam juga Bang, buka kamera silakan. Udah, ya. Coba buka Juma Yohanes 17 ayat 5 Juma. Yohanes 17 itu adalah doa Yesus kepada Bapa Sang Tuhan. Apa masalahnya Bang? Doa. Ya. Di sana Yesus mengatakan sebelum dunia ada. Ya, kenapa? Sebelum dunia ada kenapa? Anda tadi berbicara tua mana Yesus atau dengan Maria. Iya. Jawabnya di situ.
Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti lebih tua Yesus dari ibunya. Lebih tua Yesus dari ibunya di dalam konsep spiritual kerohanian. Udah. Makanya dia katakan Yesus adalah teman-teman. firman yang menjadi manusia. Ternyata Yesus lebih tua dari ibunya. Udah, ada yang mau gila nggak nih? Pindah sekarang dibaptis nih. Ayo teman-teman, ada yang mau gila nggak? Pindah ke sebelah, cepat. Anak lebih tua dari ibunya, ayo. Ya, Yesus kan datang menjadi manusia juga. Yang mau gila pindah, yuk. Ya kita pakai data. Pindah. Kita pakai data juga. Ada nggak yang mau gila? Pindah cepat. Tentang masalah kebangkitan, saya jawab dengan Yohanes 11 ayat 25. Coba kamu buka. Ayo teman-teman, yang mau gila pindah di sebelah. Ada anak lebih tua dari ibu kandung. Masalah keberadaan cuma, bukan masalah tua. Masalah keberadaan. Sama seperti pernyataan Anda. Ketika Islam datang di abad ke-7, Anda mengatakan Yesus Islam, Adam Islam. Ya. Jadi jangan gila. Agama apa? Iya itu makanya saya bilang juga agama apa. Ibu. Solang generasi. Agama apa itu coba? Solang generasi, betul. Hancur sudah generasi kita ini. Ini kalau agama Islam ini aja ada di abad ke-7 cuma. Ini Kenapa kalau agama Anda ini yang mengatakan? berkembang di Indonesia, hancur generasi kita. Solang Ya hancur generasi ikut. Islam aja ada abad ke-7, tapi kamu bilang Adam Islam. Lebih tua. Anak Di mana lebih tua logikanya? daripada ibu kandung. Bagaimana? Enggak, ceritanya? tolong saya ajari dulu logikanya. Harus botol, Bagaimana ada anak harus melawak gitu ya. lebih Ketika Anda tua mengatakan dari- Islam dari ibu Adam itu kandung, Islam. gitu loh. Coba kasih penjelasan sama saya. Aduh, parah. Gimana ceritanya itu anak lebih tua dari ibu kandungnya? Agama apa lah ini? Lawak-lawak agama irasional, tidak masuk akal. Kok bisa-bisanya kalian percaya dengan agama kayak gitu? Selamat malam semua. Malam juga, Bung. Ya, Silakan. salam dari Ambon ya. Iya, Bang. Silakan. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bang Suma semuanya itu ada betulnya juga ya. Ya, Ada betulnya juga. Cuman juga. saya khawatir jangan sampai kamu yang gila. saya nggak mungkin gila karena saya Muslim. Iya. Markus 5 nomor 1 sampai 20. Orang yang pertama kali mempraktikkan menyembah Yesus itu orang gila, Pak. Baca Markus 5, orang yang mencontoh Quran itu gila. orang yang pertama kali menyembah Yesus itu orang gila. Markus 5. Quran itu yang gila. Itu tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau di dalam kitab Anda sendiri Markus 3:21 ibunya sendiri yang menganggap Yesus gila gitu, Bang. Tapi Bang Suma, Itu keluarga Yesus menganggap Yesus gila di kitab Anda. Kalau yang Anda maksud itu kan orang-orang kafir, musuhnya yang menganggap Nabi Muhammad itu gila. Wajar kan, musuh. Ini keluarga Yesus menganggap Yesus gila, itu gimana? Coba baca di Markus 3 tuh. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Kok bisa begitu, Abang? Tuhan Anda dianggap gila sama keluarganya sendiri, Bang. Nggak tega aku, Bang. Keluarganya sendiri menganggap Tuhan Anda gila, Bang. Oh begitu, Abangku. Oh Tuhan Abang ini keluarganya menganggapnya gila, Bang. Di kitab Abang begitu bunyinya.
dan keluarganya telah menganggap Yesus gila. Abang, kenapa Markus 3 tertulis begitu, Bang? Rusak generasi ini, Bang, kalau begitu menyembah orang gila, Bang. Aduh, parah dia ajaran agama ini. Hancur, Bang, hancur. Pantasan kalian menganggap Yesus lebih tua dari ibu kandungnya. Pantas, wajar. Ternyata di Markus 5 orang gila nyembah Yesus, tapi setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Baca nomor 15-nya, Bang. Orang gila itu nyembah Yesus, tapi begitu waras tidak nyembah lagi. Jadi mu'alaf ini yang keluar dari Kristen menyembah Yesus, keluar dari Kristen berarti mereka waras, meninggalkan kegilaan, keluar dari Kristen tidak lagi nyembah Yesus. Sama yang ada di Markus 5, Bang. Orang gila kerasukan setan nyembah Yesus. Setelah setannya keluar, orang itu nggak nyembah Yesus lagi. Berarti orang mu'alaf itu setannya udah keluar, makanya nggak nyembah Yesus lagi orang mu'alaf itu, Bang. Gitu. Gimana dong? Gimana dong, Abangko? Pantasan Anda percaya Yesus lebih tua dari ibu kandungnya, Bang. Oh, Mama. Maaf ya, Bang, ya, maaf ya, maaf. Itu tertulis di Bible, Bang. Markus 5, Bang. Markus 5, orang yang gila kerasukan setan nyembah Yesus, Abang. Oh, kodok. Kenapa bisa gitu? Aku bangga dan aku senang kalau abang menganggap Tuhan Yesus gila. Aku bangga dan aku senang. Bukan aku, Longor. Longor, bukan aku, keluarganya yang menganggap Yesus gila. Oh, what? Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Baca di kitabmu Markus 3. Markus 3 nomor 21. Yesus dianggap gila. Gak ada, Mas. Sesat. Turun aja yang Kristen ini mute. Markus 3 nomor 21. Keluarga Yesus betul, menganggap Yesus gila. Itu gimana dong? Betul, Bang Suma. Itu menurut pemahaman Bang Suma kan? Itu dalilnya. Bukan menurut pemahaman kita. Markus 3 nomor 21. Oh, itu dalilnya. Ya, keluarganya menganggap Yesus gila. Keluarga loh, ibunya, adik-adik kandungnya, bapak tirinya, orang sekampungnya menganggapnya gila. Makasih sahabat Wahyu. Kok bisa begitu, Bang? Yesus kau anggap Tuhan, keluarganya justru menganggapnya gila. Kok kalian menyembah orang gila? Gimana sih abang ini? Coba Bang, coba. Oke deh. Ini kan ini kok dia punya narasi ya. Markus Sekarang 3. saya tanya. Markus 3:21. Kenapa aula Anda itu tangannya dua, tangannya kanan dua-dua? Bisa Anda tunjukkan? Bisa Anda tunjukkan dalilnya? Bisa. Okay. Ada di Quran. Nah, di mana di Al-Quran? Ada di Quran. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Tuhan Anda bermata 7, bertanduk 7. Kenapa punya betis? Kenapa punya betis? Coba jawab itu dulu. Bung. Kenapa Anda heran? Jawab satu-satu. Kenapa Anda heran? Bukankah Yesus punya betis?
Kenapa Anda heran? Kenapa? Iya, kenapa Anda heran? Yang saya Ya heran Allah, Anda itu, kenapa punya bibir? yang saya heran Namanya itu, tidak bisa dilihat, tidak bisa berapa. yang saya heran itu, Coba karena dulu, Tuhan Bang. Anda itu berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata Namanya 7. Dalilnya Wahyu 5 nomor 6. Kalau Itu. kalau di Alkitab kita, Itu dalil. kalau di Bang. Alkitab kita, Itu dalil. orang yang masuk di dalam goa itu setan. Nah, Yesus disimpan di dalam goa, Muhammad keluar dari goa. Bung, Yesus dikuburkan di dalam goa. Kata itu. Yesus dikuburkan di dalam goa, Bangko. Keluar dari goa bilang dapat Bangko, Yesus dikuburkan di dalam goa, Bangko. Dapat wahyu. Begitu Aduh. keluar dari goa, Yesus Muhammad orang jadi gila. Tuhan, Bang. Muhammad Abang, orang gila. Abang Yesus dikuburkan di goa, Bang. Berani kamu enggak? Berani. Ini adalah salah satu data tekstual yang sangat mengejutkan di dalam Perjanjian Baru, tetapi jarang sekali dibahas secara jujur oleh para teolog non-Muslim. Pertanyaannya, mengapa keluarga Yesus sendiri, termasuk ibu dan saudara-saudaranya, menganggap Yesus itu tidak waras atau gila? Mari kita buka datanya. Jangan menuduh Bang Zuma mengada-ada. Buka Markus 3 ayat 21 di dalam Alkitab terjemahan baru. Teksnya berbunyi, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bahkan kalau kita buka dalam versi bahasa Inggrisnya, seperti New International Version, kalimatnya jauh lebih ekstrim, yang artinya dia sudah hilang ingatan atau gila. Nah, mari kita gunakan akal sehat dengan logika yang kritis. Mengapa keluarga terdekatnya sampai mengeluarkan statement sekeras itu? Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa saat itu Yesus sedang dikerumuni banyak orang, sibuk mengajar dan menyembuhkan. Sampai-sampai makan pun tidak sempat. Ditambah lagi, Yesus mulai mengeluarkan klaim-klaim spiritual yang dianggap aneh, radikal, dan membahayakan keselamatan dirinya oleh standar masyarakat Yahudi saat itu. Keluarganya panik, lalu datang untuk mengamankan Yesus karena mengira dia sudah kehilangan akal sehat. Jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan pencipta jagat raya, masa iya keluarga yang hidup bersamanya sejak kecil justru menilainya gila? Ibu yang mengandungnya dan saudara yang tinggal serumah dengannya harusnya menjadi orang pertama yang tahu kalau dia Tuhan. Tapi faktanya, teks Markus mencatat mereka menganggapnya tidak waras. Ini membuktikan bahwa di mata keluarga dekatnya pun, Yesus tidak pernah dilihat sebagai entitas ketuhanan. Dalam pandangan Islam, kerancuan teks ini terjadi karena Alkitab Kristen telah mengalami distorsi penulisan oleh tangan manusia. Islam sangat memuliakan Nabi Isa alaihi salam dan Ibunda Maryam. Mustahil seorang nabi pilihan Allah dicap gila oleh keluarganya sendiri yang beriman. Kesimpulannya, ayat ini justru meruntuhkan doktrin ketuhanan Yesus dari dalam kitab mereka sendiri. Masa Tuhan dicap gila oleh keluarganya? Pikirkan ini dengan jernih. Kamu enggak berani? Apa? Berani? Apa? Berani enggak? Apa, Bang? Berani? Berani lawan aku enggak? Berani. Berani enggak? Berani. Berani. Berani, abangku. Berani. 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 Berani jam enggak berani datang. Berani enggak? Datang ke mana? Ambon. Nggak boleh emosi, nggak boleh emosi. Ambon. Datang ke Ambon. No. Ya. Bagaimana kalau Berani saudara nggak? saya yang di Ambon saya suruh hubungi abang? Gimana? Abang di mana? Bilang ke sini. Apa? Di mana? Mari ke sini. Abang di mana? Biar teman saya ke situ. Sebut Siapa? alamatmu. Kamu yang datang. Bingung Kamu kau. saja yang datang. Bingung kau, Bang. Apa yang bingung? Nah, sebut Kenapa? alamatmu. Sebut alamatmu di Kalian mana? yang pakai berat. Sebut alamatmu. Datang sini, mari. Iya, sebut alamatmu. Datang di Di Ambon. mana di Ambon? Kalau jago datang di Ambon. Iya, di mana di Ambon? Binatang. Saya itu binatang. Beta pun anjing saya namanya Suma. Anjing Bang. kurap. Suma. Apa-apa, Bang. Suma anjing kurap. Enggak kamu. apa-apa.
Yang makan anjing kan Anda. Mari sumpah pocong. Anda. Allah kamu sama Allah kami. Dan tawa aja ketawa kamu. Biadab kamu. Emosi nih Bunga, anjing. Kalau kurap. debat emosi. Kalau emosi kalah Coba jawab emosi. saya. Emosi Kenapa Allah kalah. kamu itu betisnya ada. Nah, Tangannya kanan. nantang tapi Tangan nggak kasih dua lagi. alamat, kayak gitu. Bertanduk 7 bermata Bisa. 7 Wahyu 5 nomor 6 Tuhanmu itu begitu modelnya. Bertanduk 7 bermata 7 itulah Tuhan kau. Ya. Aduh, para sayang abangku Muhammad. Abang, kalau Anda mau ribut begitu, Anda tinggal sebut abang di mana, biar teman-teman di sana sambut. Berani kamu kejeng. Gitu Mau cari tahu orang pengalaman. Lalu pakai berat. Iya kan abang yang nantang bukan saya. Gimana ceritanya? Abang nantang tapi abang udah sebut alamat. Bang, Bang Suma. Siap. Bang Suma, kalau Bang Suma berpendidikan, caranya itu bukan kayak macam gitu. Ya, teman Kalau Anda mau- itu berpendidikan kalau mau nggak? berargumen, Saudara, teman kalau Anda mau tadi itu berargumen, berpendidikan. jangan menghujat, ya. Yang tadi teman Anda itu berpendidikan. Ya. Pendidikan Berpendidikan. anjing. Aduh, itu berpendidikan. Binatang. Oh, Benar, iya, bukan iya, ya, iya. binatang ranceng. Oh, iya. Ya kenapa? Kenapa? Diskusi yang baik, woi. Diskusi yang baik. Kenapa? Emosi dia, emosi Sama dia. orang Emosi dia. Emosi dia. diskusi yang baik ya. Gak usah diskusi kayak begitu. Jadi Kenapa ini? jadi begini Bang Suma, kita sama-sama saling menghargai. Oh, Ya, kalau menghargai, Kita pingin Bang Suma memang mau Ada orang Anda mengangkat diskusi menghargai. yang baik tau. Anda nasihati saya. Yang di samping Anda tadi itu apa? Kenapa nggak nasihati dia? Kok nasihati Ya. saya? Saya nggak ada bicara kotor. Saya nggak ada menghujat. Ini teman Anda ini. Iya, Tadi kau hujat-hujat karena orang dari- aja. Loh, Jadi salahkan Anda Bang nasihati, Karena- Anda nasihati teman abang, jangan nasihati saya. karena dari tadi Abang Suma kan bilang, Apa tuh? Abang Suma punya gaya nyanyi itu kan kita yang nonton juga kan, saya ini suka nonton Bang Suma juga loh. Saya menyanyi sesuai dengan Tapi- data dalil. Sakit rupanya. Ya, tapi itu penghinaan itu Bang. Coba ulang lagunya. Yang mana Kami yang saya hina? itu tidak enak loh. Coba. Ini yang mengakui teman-teman Anda mengakui bahwa Yesus itu lebih tua daripada ibunya. Diakan sama teman kalian. Kenapa jadi saya Siapa yang yang tersangka? mengakui? Tadi. Semua teman-teman Anda mengatakan Yesus lebih tua dari Maria. Loh, itu Bang Suma yang tadi saya dengar itu Bang Suma yang bilang. Nah, sekarang Bang saya- Suma punya jawaban Sekarang berarti. saya tanya kepada abang ini. Dengar dulu. Tua mana Maria Berarti daripada Bang Yesus? Suma tadi kan bilang. Bang Suma tadi kan bilang. Iya kan? Berarti ibunya lebih Yesus lebih tua daripada ibunya. Itu kata teman Anda, bukan Itu kata kan Bang saya. Suma yang bilang kan. Nah, sekarang siapa yang Alfa dan Omega itu siapa? Alfa dan Omega itu siapa? Sekarang jawab dulu. Sekarang saya tanya Bang Suma. Bang Suma tadi bilang. Tadi sekarang saya balik tanya Bang Suma. Tadi Bang Suma bilang berarti Yesus lebih tua dari ibunya. Itu kata ada di dalam kawan kitab Anda. di Injil mana? Di Injil mana yang mengatakan bahwa Yesus lebih tua daripada ibunya? Wahyu 1:8, Wahyu 1:18. Jawabnya itu jawabnya. Iya, buktikan. Silakan baca. Di situ Yesus mengatakan, "Akulah yang awal dan akulah yang akhir." Betul? Ya. Betul itu ucapan Yesus? Ya, betul. Nah, sekarang yang mana yang awal? Ya, Maria betul. atau Yesus? Nah ini kan Bang Suma orang punya pemahaman. Kita punya pemahaman. Kenapa jadi Jangan saya yang memaksakan salah? Bang Suma punya pemahaman. Sekarang itu saya yang disamakan dengan salah. kita. Nggak malu. Beda loh Bang Suma. Nggak malu. Sekarang yang mana yang awal? Maria atau Ya. Yesus? Jawab. Ya. Yang mana yang Tetap awal? Yesus. Maria atau Yesus? Yesus yang awal. Berarti Yesus yang awal. Berarti Yesus lebih tua daripada ibunya, betul?
Ya. Nah, sudah. Terus kenapa kau marah? Ya, ya. Kau sendiri yang mengakui. Sekarang saya balik tanya lagi. Di mana yang di Injil mana yang mengatakan? Izinkan saya dulu di Injil bernyanyi. mana yang mengatakan Ada bahwa agama Yesus lebih tua? yang lebih tua, anak dari ibunya. Izinkan saya nyanyi dulu, hiburan. Ada agama yang anak lebih tua dari ibu kandungnya. Oke, Bang Suma, saya mendoakan Bang Suma semoga selalu diberkati. Doakan Izin aja pamit ya. diri Anda supaya Ya, Anda salam bisa toleransi. keluar dari konsep tersebut. Jangan ajarkan Islam toleransi, Bu. Oke, Bang Suma. Jangan ajarkan Islam toleransi. Kalian kalau tidak ada toleransi Islam, habis kalian di Indonesia, habis. Rata kalian dengan tanah kalau Islam tidak toleransi. Camkan itu baik-baik. Gimana, Bang? Oke ya, udah ya. Gimana, Bang? Kalau Gimana, Bang? Islam Tadi Bang bilang tidak apa? toleransi, kalian sudah habis dari awal. Untung Islam itu toleransi, Bang. Oke, Bang ya. Nah, sakit hati dia dibilang gitu, sakit hati dibilang gitu. Bang, kita sedikit, tapi kita tidak pernah takut, Bang. Iya, enggak, karena tidak ada yang menakuti kalian. Mati hari ini dan besok dan lusa dan seterusnya, tidak ada yang sama aja, Bang. menakut-nakuti kalian, justru kalian yang Satu saat menakuti pun semua akan kami. mati. Kami yang Jangan, Bang, takut. jangan, Bang, punya kata-kata gitu keluar loh. Takut sama kalian, kami yang takut sama kalian. Karena kenapa? Penjajah dengan kalian sama-sama punya agama. Paham ya? Kita tidak pernah membunuh orang. Kita di dalam kita punya kita pernah diajak dan untuk Anda saling membunuh. agamanya sama. Tapi saling Yang mengasihi. pernah menjajah 350 tahun di negara ini itu agamanya sama dengan Anda. Jadi mendengarkan nama agama Anda kami takut, trauma. Kami ingat penjajah. Maaf, Bang, itu fakta. Oke, Bang Suma. Oke, saudara. Oke, thank you. Toleransi buat semua ya. Jangan Terima ajarkan kasih. kami toleransi, jangan. Kami adalah agama toleransi. Jangan ajarkan kami itu. Ya, oke, Bang. Kalian yang harus belajar, Ya, oke, Bang. Kita belajar tetap toleransi. bertoleransi. Kalian yang harus belajar Karena toleransi. kita adalah satu bangsa. Oke. Ya, silakan. Oke, Bang. Selamat malam. Iya, malam. Ya, bungkus kesakitan hatimu, kawan. Bungkus. Sakit hatiku. Oke, terima kasih Bang Juma. Ingin ke rumah nih, Pak. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Abangku. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ikal, thank you Bangku. Masya Allah, luar biasa. Kenapa mereka naik-naik emosian? Emosi, dia ngancem, dia pula yang menyalahkan saya. Gimana ceritanya? Aduh. Ini lagi gara-gara lu tadi bilang siap Bang. Ini yang mengaku dari Ambon tadi saya cross check, tadi saya telepon saudara saya juga, saya suruh cross check yang bersangkutan, saya kirim itu fotonya juga. Siap. Iya Bang. Oke, saya pantau Gurunda. Siap, makasih Abangku, makasih. Ini gara-gara Owen nih, gara-gara Owen tadi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara lu, Wen. Lu bilang Yesus lebih tua dari Maria. Makanya teman-teman lu Saya nggak marah. emosi, Bang. Iya, tapi lu bilang tadi, lu bilang bahwa Yesus lebih tua dari Maria, makanya kawan-kawan lu marah. Aku yang jadi sasaran. Orang itu yang agak lain, Bang, menanggapinya. Ini mau saya lagi. Nah, kan situ yang bilang Yesus lebih tua dari ibunya Maria, karena Yesus itu awal dan akhir. Kan yang mengendalikan otak mereka ngomong kan otak mereka, Bang. Kok jadi saya? Masalahnya aku yang jadi sasaran, tuyul. Gara-gara lo. Kok saya, Bang? Kau disalib nanti sama teman-teman lo. Jadi penebus. Ayo saya, Bang, biar saya menembus dosa Indonesia ini yang banyak korupsi. Ngajar. Wah, aku dapat marah dari teman-teman kita gara-gara lu ngaku Yesus lebih tua.
Aduh, gimana dong? Ustadz perkosa santri, tapi Oh, itu agama- dia sedang mungkin dia sedang mempraktikkan isi Bible. Karena di Al-Quran tidak ada ajaran kayak di Hosea 4 itu, nggak ada. Halo Bang. Salam dari Riau Bang Juma. Oke saudaraku, salam kembali. Ya, sama-sama Muslim Bang. Alhamdulillah. Halo semua teman-teman. Silakan buka kamera, Baim, Fredin, buka kamera Bang. Tapi jangan ngancam-ngancam ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya Bang. Lihat. Pengen tahu Gimana, Bang? alamatnya di mana? Alamat saya? Kan yang ngancam-ngancam. Udah Bang, itu cuman emosi sesaat, itu pengaruh minuman itu. Biar kita cari. Iya. Enggak, itu cuman pengaruh minuman aja, itu mungkin mabuk. Jangan ditanggapi serius. Itu biasanya, itu yang kayak gitu itu biasa itu Bang. Jangan ditanggapi serius. Kalau mabuk nanti Yang harus yang tanggung jawab ini Owen. Dia dia pancing temennya. Ini apa judulmu ini? Alpha dan Omega apa sih? Apa maksudnya ini? Cuma. Iya, itu Alpha dan Omega itu siapa? Apa yang kau tahu tentang Alpha dan Omega? Kalau saya melihat di kitabnya Yahudi, Yesaya 41 nomor 4, Tuhannya Yahudi itulah yang awal dan yang akhir. Kenapa ada Yesus ikut-ikutan juga? Sudah Bang Zuma. ke surga dulu, Bang, ya. Oke, makasih. Tiket PIB. Makasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tuh Wen yang harus tanggung jawab, Wen. Kau bikin marah orang. Bang, saya kan yang benar-benar saya katakan. Aku nyari sasaran tadi. Dimaki aku. Kok jadi saya? Bang? Oh iya, aku dimaki, aku mau dibunuh sama dia. Gimana sih? Iya, seharusnya ini debat nggak perlu pakai emosi kan Bang. Kita kan harus kayak mana? Ya udah, itu kepercayaannya dan ini kepercayaanku, so diributkan ya kan? Betul. Tapi tadi diancam kayak gitu nggak enak juga. Aku belum kawin loh. Orang belum kawin kok mau dieksekusi? Jangan. Ya, gimana Bang? Ya, apa yang kau tahu tentang Alpha dan Omega? Alpha dan Omega itu abjad Yunani, A dan O, AO. Itu semua anak-anak TK juga tahu itu. Anda tanya saya, memangnya saya suka melintir itu yang ku tahu, itu sesuai dengan fakta di lapangan. AO. Jadi Yesus mengatakan akulah AO. Berarti ilmumu masih setingkat anak TK, nggak cocok kau di sini. Memang Yesus mengatakan begitu, aku adalah AO. Gimana Ya dong? udah, kenapa kau yang apa? Kenapa kau yang keberatan? Kalau dibilang Lah, Yesus gitu. saya bertanya, Alpha Omega apaan sih? Alpha Omega itu Anda yang harus jawab. Lucu Kau yang begini. mau pengetahuanmu dulu yang saya tanya. Apa pengertianmu tentang Alpha dan Omega? Itu tadi Kenapa abjad kau bawa jadi AO. judulmu gitu? Abjad AO. Kalau itu Yesus anak TK bisa, berarti kelasmu anak TK. Anak TK-nya kau. Jadi harusnya Kalau apa, bilang gitu Bang? aja. Harusnya apa kalau gitu? Harusnya apa? Ada sebuah pertanyaan sejarah yang sangat menarik dan sensitif. Apakah agama para penjajah yang datang ke Indonesia itu sama dengan agama Kristen yang ada sekarang? Mari kita bedah data dan sejarah ini secara objektif menggunakan akal sehat, tanpa bermaksud mendiskreditkan pihak manapun, tetapi murni mengungkap fakta historis. Secara faktual dan historis jawabannya adalah ya. Secara institusi dan doktrin dasar, agama yang dibawa oleh para penjajah seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda adalah Kristen. Portugis dan Spanyol membawa Katolik.
Sedangkan Belanda membawa Kristen Protestan. Bahkan dalam catatan sejarah kolonial, ada semboyan terkenal yang tidak bisa dibantah oleh dunia, yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya mencari kekayaan. Glory artinya mencari kejayaan politik. Gospel apa artinya? Penyebaran Alkitab atau misi kristenisasi. Jadi, kedatangan penjajah ke Nusantara ini memang satu paket dengan misi penyebaran agama mereka. Mereka mendirikan gereja-gereja awal dan melakukan pembaptisan di wilayah-wilayah jajahan. Ini adalah fakta sejarah literatur yang tercatat rapi di museum dan buku sejarah dunia. Namun, Bang Zuma sering menyampaikan poin krusial ini secara adil. Apakah tindakan kejam para penjajah itu mencerminkan esensi ajaran Kristen yang murni? Rekan-rekan non-muslim hari ini pasti akan membantah dan mengatakan bahwa kolonialisme yang rakus, membantai dan memeras kekayaan bumi Indonesia itu adalah urusan politik dan nafsu duniawi para penjajah, bukan perintah dari Yesus di Alkitab. Dalam pandangan kita sebagai umat Islam, sejarah ini menjadi pelajaran penting. Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai, lewat perdagangan dan akhlak mulia para wali, tanpa pertumpahan darah, sementara Barat masuk dengan meriam dan pemaksaan. Kesimpulannya, secara identitas, agama penjajah itu memang Kristen, tetapi secara pengalaman, biarlah sejarah yang menilai apakah tindakan mereka menjajah bangsa kita sesuai atau tidak dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus cerdas melihat sejarah dan jangan sekali-kali melupakan fakta. Alpha Omega itu harusnya apa? Harusnya apa, Bang? Terangkan, cepat. Salah, kau pelintir-pelintir kemana-mana. Anda yang menjelaskan, saya mendengar. Kok aku pula yang pelintir? Ada-ada aja ini, Alfa dan Omega itu gelar keilahian. Gelar keilahian. Ya itulah aku bilang tadi, Bang. Alfa Omega kalau gelar keilahian itu sudah dimiliki oleh Tuhannya Yahudi di dalam kitab Yesaya 41 nomor 4. Kenapa harus kau yang menentukan? Di situ tertulis bagaimana? Ada tertulis, Abang. Yesaya 41 nomor 4 tertulis gitu. Yesus kami juga disebut Alfa Omega. Yesus kami juga disebut Alfa Omega. Kenapa kalian keberatan? Sekarang yang betul yang mana? Tuhannya Yahudi apa Tuhan Anda yang Alfa Omega? Kok dua-duanya Alfa Omega? Kenapa kau yang membagi-bagi Tuhan? Apa hakmu membagi-bagi Tuhan? Saya bertanya, Bang. Tuhannya Yahudi Alfa Omega, Tuhannya Kristen Alfa Omega juga. Saya jelaskan tadi Alfa dan Omega itu gelar keilahian. Lalu kau kenapa membagi-bagi Tuhan? Berarti ada dua Tuhan yang menggelari dirinya Alfa Omega. Mana yang asli? Anak Maria apa betul awal? Sementara lebih dulu Maria daripada anaknya. Kok awal gugur dia kan? Karena otakmu tidak sanggup. Udah bilang tadi Alfa dan Omega itu gelar keilahian. Iya. Kan di situ dikatakan akulah awal. Akulah awal, akulah akhir. Pertanyaan saya, lebih awal mana Maria dengan Yesus? Awal dalam hal apa maksudmu? Nah, itu kan mulai ngaco. Dalam hal apa? Abang kalau nggak sanggup diskusi, mending abang ini jualan cempedak di pasar. Kau yang cocok tahu, jualan tahu. Kau tanya awal dan akhir, nggak tahu maksudnya apa. Lebih dulu mana? Lebih awal mana Yesus daripada ibunya, gitu loh, Bang. Duluan dalam hal apa? Perjelas pertanyaanmu. Iya, dalam hal hakikat, dalam eksistensinya sebagai apa? Sebagai terserah, Bang. Saya kan bertanya apa adanya. Kau yang nanya, jelas bikin pertanyaanmu, jangan asal nanya. Kau modal congok. Kenapa kayak ketakutan menjawab? Kenapa? Ada apa? Otakmu yang perlu diperiksa. Kau asal nanya tapi nggak ngerti kau makna pertanyaanmu. Loh, saya memahami pertanyaan saya. Yesus mengatakan dirinya akulah awal. Oke. Kau lagi pertanyaanmu tadi. Kau lagi pertanyaanmu tadi. Saya bertanya, siapakah yang awal? Maria atau Yesus anaknya? Lebih awal mana Yesus dengan ibunya?
Awal dalam hal apa? Ya kenapa Anda bertanya seperti itu, Tompel? Masalah awal banyak, tolol. Lalu dia Gimana Yesus sih, itu Pak? awal dalam hal apa? Awal dalam hal apa Yesus itu? Udah Nah, saya itu- bilang tadi dari awal samamu, tolol. Ya. Alfa dan Omega itu gelar keilahian. Nah, berarti Paham kau? Yesus digelari atau memang hakikatnya lebih awal daripada Maria? Alfa dan Omega itu gelar keilahian, tolol. Iya, saya tahu dia digelari itu karena dia benar-benar awal atau tidak? Lalu kenapa kau bertanya siapa duluan Maria sama Yesus? Iya, tolol? karena setahu Ada saya di pembalik sini ada gelar-gelarnya? musik, turunkan aja yang main musik, jangan terlalu diturunkan terlalu banyak naik. Tunggu dulu, ini selesaikan dulu si kambing satu ini. Kenapa dinaikkan terus? Mengganggu konsentrasi moderator. Biar satu dulu. Nah, sekarang dari aspek Maria, tua mana dari Yesus? Aspek apa? Aspek apa? Tua mana? Aspek Maria itu banyak. Aspek apa? Sebagai manusia, tua mana Maria dengan Yesus? Nah, kalau itu pertanyaanmu baru kau bilang ada otakmu. Kalau pertanyaanmu tadi nggak ada otakmu. Karena tidak bisa, Yesus itu lebih tua dari Maria memang. Udah diam kau. Yang melahirkan Yesus itu siapa? Tolol. Karena Yesus dari aspek manapun, Yesus dari unsur apapun, tidak bisa lebih tua dari ibunya. Nggak usah ngatur kau, tolol. Yang melahirkan Silakan. Yesus siapa? Kang, jangan pakai Maria Yang dong, melahirkan Yesus ibunya. siapa? Ibunya dong. Oke. personal, Bang. Mana duluan ibu daripada anak? Lebih dulu ibu dong. Nah, kau sendiri sudah menjawab tapi kau tanya, tolol. Nah, makanya tidak cocok Yesus menyebut dirinya awal dan akhir, Paman. Hei, tolol. Alfa dan Omega gelar keilahian, tolol. Ngerti nggak kau tamarin otakmu? Pernah kau sekolah? Berarti Yesus tidak cocok dengan gelar itu karena Maria lebih tua dari dia. Apa hakmu? Apa hakmu membuat itu? Bukan hak Apa saya, otoritasmu? tapi itu Apa adalah otoritasmu? ilmu pasti, abangku, bahwa Otoritasmu anak apa? ilmu pasti, Bang, ilmu pasti bahwa ibu lebih tua pasti dari apa? Ilmu pasti apa? anak. Ibu Apa yang kau lebih ilmu tua. pasti? Ibu lebih tua dari Udah, anak, jadi- itu ilmu pasti. Kalau tanya kau itu kenapa kau tanya, tolol? Nah, oleh karena Kenapa kau tanya? itu tidak mungkin Yesus itu memiliki gelar Alfa Omega. Karena ibunya, Kenapa tidak mungkin? karena ibunya lebih dulu, lebih awal dari Yesus. Nah, di situ makanya nampak ketololanmu. Kau Ah, tanya saya pertanyaan, lagi yang tidak mengikuti konsep tolol. pertanyaanmu. Saya lagi yang tolol. Kau bawa Alfa Omega, siapa lebih tua, kan tolol kau itu. Iya, kan Yesus Anda katakan Yesus itu adalah yang awal. Tapi faktanya ibunya lebih tua dari dia. Kan lucu. Makanya aku tanya tadi sama kau, paham kau arti Alfa Omega? Iya kan sudah kubilang. Sebenarnya makna Alfa dan Omega itu jadi kalau kenapa- diarahkan ke kenapa dalam kau bahasa bawa- Yunani. Itu Kenapa arke kau bawa kaitelos. konsep Alfa Omega? Siapa lebih tua, siapa lebih muda? Kan tolol kau itu. Gimana ceritanya? Siapa suruh Anda melantik anak orang jadi Tuhan? Dan tolol siapa? Saya atau Anda? Ngertinya kau? Kau Iya, yang dilantik tolol. lah. Kau bawa Anda konsep Alfa melantik sama Yesus. siapa lebih tua, siapa lebih muda? Anda Kan melantik tolol Yesus kau itu. kecuali ada iblis yang memakai Nah, nama makanya Yesus tidak dan tahu. menyebut dirinya sebagai Alfa Omega yang adalah awal dan akhir, itu baru betul. Tapi tolol. kalau anak Maria Sekarang tanya dulu itu kau. nggak bisa. Tolol. Tolol. Kutanya dulu Gimana kau. pintar? Apa hubungan Iya, Alfa abangku Omega yang dengan siapa lebih pintar. tua, siapa lebih muda? Coba kau jawab. Kenapa?
Kau jawab dulu. Apa itu? Apa hubungan Alfa Omega, siapa lebih tua, siapa lebih muda? Nah, baik. Karena kalau dia menyebut dirinya akulah yang awal, berarti tidak ada yang lebih awal, lebih duluan dari dia. Karena dialah yang lebih awal. Tapi faktanya Maria lebih awal dari dia. Sakit hati kau kan, Bang. Hubungannya ke Alfa Omega tadi, tolol. Alfa Iya kan? Omega itu gelar keilahian. Apa hubungannya di situ? Tidak cocok. Apa hubungannya? Tidak cocok untuk Apa Yesus tidak gelar cocok? itu. Kecuali gelar itu diberikan kepada iblis, baru cocok. Karena iblis lebih tua, lebih awal daripada Maria. Karena iblis itu ditangguhkan hidupnya sampai kiamat, berarti dia lebih akhir daripada Maria dan Yesus. Itu abangku. Paham kau? Kalau Tuhannya Yahudi, dia telah mensifati dirinya dengan sifat keilahian dalam Yesaya 41 nomor 4, Bang. Akulah yang permulaan dan akulah yang penghabisan itu. Nah, sedangkan anak Maria kok begitu? Anak Maria kok lebih tua dari ibunya? Kan mustahil, Bang. Kan mustahil anak Maria lebih tua dari Maria, Bangku. Alfa Omega ini bukan masalah tua atau muda, tolol. Tidak ke situ hubungannya ini Alfa Omega. Awal dan akhir itu berbicara mengenai masa atau bukan? Udah saya bilang tadi, Alfa Omega itu gelar keilahian, bukan masalah gelar waktu. Keilahian yang mencerminkan tentang masa atau bukan? Coba kau sebutkan dulu di dalam pengertian mana ada Alfa Omega hubungannya dengan masa. Loh, coba tunjukkan salah satu aja. Awal itu maksudnya apa, Bang? Awal. Yang kutanya kau, coba dulu buat suatu kalimat hubungannya dengan waktu. Ngertinya kau waktu? Ngerti, Bang, ngerti. Siapa yang lebih awal? Siapa yang lebih awal memijakkan kakinya ke bumi? Hubungkan dengan Alfa Omega, bukan gitu. Dengan Alfa Omega. Supaya Anda tahu bahwa itu berkaitan dengan waktu, Bang. Hubungkan dulu suatu kalimat. Siapa? Yang di dalam kalimat itu ada Alfa Omeganya. Hubungannya dengan waktu. Oke. Coba. Nama saya Adam. Saya adalah manusia pertama yang lebih awal memijakkan kaki di bumi. Hubungannya dengan Alfa Omega, tolol. Alfa Omega. Kan itu kan lebih awal Adam daripada yang lain. Kau fokus di kata Alfa Omega, jangan rombak-rombak. Alfa Omega itu kan artinya nggak ada. Itu abjad AO. Kau bilang tadi Alfa Omega itu masa. Masa itu berarti ada hubungannya dengan waktu. Karena berbicara dengan awal akhir. Awal akhir itu berbicara mengenai masa. Makanya aku bilang samamu, coba buat kalimat dengan mempergunakan Alfa Omega hubungannya dengan masa. Coba buat. Ya tadi kan udah. Aku Adam. Apa kau bilang? Mana ada? Nggak ada kau buat. Aku Adam, manusia yang paling awal menginjakkan kaki ke bumi. Alfa Omega, tolol. Tolol Alfa Omega. Kenapa tahu? Iya. Abang kalau nggak bisa turun aja, Bang. Kau nggak bisa menjawab. Iya, Bang. Lebih tua mana Maria daripada? Lebih tua mana, lebih awal mana Maria daripada Yesus? Jawab. Udah saya bilang tadi nggak nyambung pertanyaanmu dengan itu. Alfa Omega itu bukan berbicara masalah masa. Itu gelar keilahian. Gelar keilahian. Oke. Gelar keilahian yang meliputi sifat apa? Sifat apa? Gelar keilahian. Gelar keilahian itu gimana? Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Tuhan Maha Besar misalnya. Tuhan Maha Besar, berarti itu berbicara mengenai wujud. Tuhan Maha Awal. Maha Besar berbicara wujud. Berarti itu berbicara mengenai keberadaan. Nah, sekarang Maha Besar itu bukan
Udahlah bang, udahlah bang. Maha Saya besar tidak bukan bisa. masalah wujud. Udah bang. Bingung kau kan? Udah kau Gak bisa akui. diskusi sama kambing saya bang. Gak ada ilmu, cuman maki-maki. Siapa yang tolol bang? Hah? Siapa yang tolol bang? Saya aja yang tolol bang. Itu gara-gara lu tadi, gara-gara lu bilang Maria lebih muda dari Yesus, Yesus lebih muda, lebih tua. Marahlah orang-orang itu. Naik ke sini emosian semuanya. Nggak ada pun yang bagus-bagus naik, maki-maki aja terus. Ngamuk semuanya. Intinya nggak ada yang pernah ke surga. Ngamuk semua kawanmu. Emosi dia. Emosi gara-gara saya nih. Saya disalibkan aja bang. Salibkan aja bang. Tanya mereka. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum saudara Martin. Assalamualaikum. Minta pendapat satu Bang Zuma. Oke. Salam kenal dari Pekanbaru Riau Bang Zuma. Iya bang. Ini oten-oten kita ini, kalau yang tidak ada ilmunya Bang Zuma, jangan dinaikkan, bikin stres kami di Pekanbaru Bang Zuma. Abang aja stres, apalagi saya menghadapi mereka bang. Itulah makanya bang. Kalau nggak ada ilmu dosa dinaikkan bang, bikin jengkel aja bang. Nanti perang kami gara-gara orang ini nanti tidak enak juga kan. Memang ada di antara mereka yang berilmu. Nggak ada nampaknya. Yang nggak ada memang. Nah, begitu abangku. Halo saudara sang raja. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Bang Juma, salam kenal dari Banten. Tadi saya mendengarkan bahasa-bahasa yang tidak pantas dikeluarkan oleh Oten. Saya tunggu 21 kali 24 jam. Kalau tidak meminta maaf ke Bang Juma, maka saya akan cari dan proses itu aja. Makasih. Makasih abangku. Luar biasa bang ini. Masya Allah. Segala sesuatu hal apapun itu harus. Waduh, moderator kejam kali bah. Iya. Tangkap. Mari kita bedah pertanyaan ini dengan pisau analisis yang tajam. Apakah cocok dan logis jika Yesus menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang akhir? Kalau kita kembalikan kepada akal sehat dan data tekstual Alkitab, jawabannya adalah sangat tidak cocok dan kontradiktif. Mengapa saya katakan tidak cocok? Mari kita lihat definisi dari yang awal dan yang akhir. Sifat ini adalah milik Tuhan yang Maha Esa, yang artinya tidak bermula atau maha awal, dan tidak berakhir atau tidak mati. Sekarang mari kita benturkan sifat mutlak ini dengan data sejarah dan teks mengenai Yesus di dalam Perjanjian Baru. Yesus itu memiliki awal, dia bermula dari rahim Maria, dilahirkan sebagai bayi dan sebelumnya tidak ada di bumi ini dalam bentuk manusia. Sesuatu yang memiliki tanggal kelahiran dan hari ulang tahun mustahil disebut yang maha awal. Yesus tidak memiliki akhir dalam teologi Kristen. Rekan-rekan non-Muslim mengklaim Yesus mati mengenaskan di tiang salib. Sesuatu yang bisa mati, jantungnya berhenti berdetak, dan dikuburkan. Bagaimana mungkin bisa menyandang gelar yang maha akhir? Tuhan kok mati? Kalau kita buka kitab Wahyu 22 ayat 13, di mana tertulis, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang penghabisan. Bang Zuma selalu menantang dalam debat. Perhatikan konteksnya, ayat-ayat di kitab Wahyu itu penuh dengan bahasa wahyu dan penglihatan apokaliptik yang sering kali mengalami pergeseran subjek antara ucapan Allah atau Bapa. Dalam perspektif Islam, kekacauan ini diselesaikan secara tuntas dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru, yang maha awal dan yang maha akhir. Itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat itu tidak cocok, tidak muat, dan akan tumpah jika dipaksakan masuk ke dalam diri seorang manusia yang bernama Yesus, yang butuh makan, minum, dan mengalami kematian. Kesimpulannya,
Gelar awal dan akhir sama sekali tidak cocok untuk Yesus. Memaksakan gelar itu kepada Yesus adalah bentuk pemerkosaan teks dan pengerusakan logika ketuhanan. Bang. Ya bang, rumah PA dari mana bang rumah PA? Dari Sumatera Utara kita. Ya itu. Nanti dulu aku bang ini nggak keluar lewat dari sini ya. Alfa Omega itu apaan katanya bang? Kurang kedengaran. Alfa Omega ditanya, apa itu maksudnya Alfa Omega? Miut kau Mikel Owen pula namamu. Udah pensiunnya si Mikel Owen. Beliau pemain bola itu cuman kena petir. Tapi kok nggak pakai celak? Biasanya pemain bola ada celaknya gitu loh. Ini nggak ada celaknya. Kena petir dia. Mantai. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kena petir ya. Iya. Dia jalan-jalan ke Medan waktu itu mau makan durian ucok, kena petir dia di bandara. Bang, mikrofonnya bang. Gimana kabar Jung? Baik, sehat. Mantap kali bang. Cuma ini makin malam, makin larut malam, ya makin ngantuk memang. Halo saudara Bahron. Halo. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang. Saya Islam. Siap. Suaranya hilang Bang. Orangnya pun hilang, akunnya hilang. Ya, gimana saudara rumah P Anda menyikapi tentang Alfa Omega ini? Siapa ini itu? Rokok. Ini aktif kita kan bebas merokok, aktif kan dulu bebas merokok. Nggak bisa, kena pelanggaran nanti. Ya. Udah semuanya. Alfa Omega apaan sih? Ya. Bertanya atau mau menerangkan Bung Juma ini? Abang yang menerangkan, aku mau pingin dengar. Ya, artinya yang awal dan yang akhir. Apa itu? Yang awal dan yang akhir. Iya, maksudnya apa? Maksudnya awal akhir itu maksudnya apa? Apa itu? Tanya lagi yang lain lah. Yang lain gitu pertanyaannya. Tadi kan ini Alfa Omega apaan sih? Makanya aku sebut tadi yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus itu yang dimaksud? Iya. Berarti Yesus lebih awal dari ibunya gitu? Nggak bagus, pertanyaannya nggak bagus. Kurang malu. Nggak elok, malu kita didengar. 18.000 ini loh, kok pertanyaan berarti ibunya. Berarti Yesus lebih awal dari ibunya kan? Kalau dari segi kemanusiaan bisa kita terima gitu loh. Tapi kalau dari segi keilahian, karena ada tertulis sebelum Abraham ada, aku ada, gitu loh. Sementara kalau lari berangkat kita ke sana ke Bunda Maria, udah lebih awal Abraham. Gitu loh, kalau ke situ kita larinya. Makanya aku bilang tadi jangan lagi tanya itu gitu loh, udah dijawab apa arti daripada Alfa Omega, nanya lagi ke sana kan. Tapi kalau hanya dasar aku ada sebelum Abraham ada, berarti
Saya lebih hebat Bang, karena saya ada sebelum Bang Juma tidak ada tertulis di kitab manapun. Ada di Efesus 1 nomor 4 ada. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Bang Suma ada sebelum bumi dijadikan. Gila nggak tuh? Kalah Yesus, kalah. Gini Jom, kalaupun ada Yesus. Jom, kalaupun ada itu, biar bisa tadi kita menanggapi, jangan kau katakan di Efesus, di gini, jadi nggak ngerti gitu loh, nggak bisa menanggapi. Itu sama apa namanya ya? Otak kosong gitu loh, nggak ada isi. Kayak apa ini, nggak ada otaknya, kosong gitu. Ada lagunya serius, mau kuputar, tapi jangan nanti mau kuputar. Iya. Otak kosong yang mana? Otak kosong anak lebih tua daripada ibunya, itu dengar kosong. Dengar dikit aja, kena YouTube nanti. Lucu abang ini, lucu. Dengar aja sedikit aja, kalau bisa didengar. Tapi jangan tersinggung ya. Berhubungan untuk kita juga ini. Tunggu, otaknya kosong. Ke situ Bang. Waduh. Kenapa? Tunggu, otak kosong itu. Waduh. Ini Bang. Jangan Bang, itu nyindir Wapres. Masa Wapres dibilang gitu? Jangan Abang ini. Gak boleh Abang. Aduh, kacau Wapres kok digituin, gak boleh. Biar bagaimanapun dia adalah wakil presiden kita. Iya, gak boleh gitu. Abang ini jangan gitulah. Pilihan rakyat itu nggak bisa digituin. Nggak boleh gitu, dosa itu nggak boleh. Saya sendiri mengutuk keras kalau ada orang menghujat tokoh pemerintah, apalagi Wapres. Halo, semangat pagi. Halo, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bang Suma sama? Baik. Ya. Baik Bang, baik. Dinda Nora masih monitor kah? Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita membedah berbagai pertanyaan krusial dari awal sampai akhir tadi, tiba saatnya saya memberikan satu kesimpulan besar yang komprehensif, ilmiah, dan berbasis data tekstual. Kita telah menguliti doktrin-doktrin teologi secara kritis menggunakan akal sehat, dan semuanya bermuara pada kesimpulan yang sangat terang benderang. Mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, mengenai kerancuan konsep ketuhanan Yesus. Dari rentetan pertanyaan tadi, kita melihat bagaimana teks Alkitab itu sendiri sebenarnya meruntuhkan doktrin ketuhanan Yesus dari dalam. Bagaimana mungkin Tuhan masuk kubur lalu ada entitas lain yang harus membangkitkannya pada hari ketiga seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24.
Bagaimana mungkin mengalami ketakutan yang luar biasa di dalam Taman Getsemani sampai peluhnya berdarah, bahkan butuh dihibur dan diperkuat oleh malaikatnya sendiri di Lukas 22 ayat 43. Ditambah lagi fakta ironis di Markus 3 ayat 21 di mana keluarga dekatnya sendiri yang hidup bersamanya justru mencap Yesus tidak waras atau gila. Secara logika teologi, semua data ini membuktikan satu hal, Yesus sama sekali tidak cocok, tidak memenuhi syarat, dan mustahil diposisikan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Sifat-sifat biologis kedagingan yang melekat pada dirinya menunjukkan dia adalah makhluk yang lemah dan bukan holik. Kedua, mengenai manipulasi gelar dan teks. Kita juga telah menguliti klaim gelar Alfa dan Omega atau yang awal dan yang akhir. Sifat maha awal dan maha akhir itu hanya cocok disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bermula dan tidak bermati, seperti dalam surat Al-Hadid ayat 3. Memaksakan gelar itu kepada Yesus yang memiliki tanggal kelahiran di rahim Maria dan memiliki hari kematian di tiang salib adalah sebuah pemerkosaan teks yang fatal. Begitu pula dengan istilah perjanjian baru. Yesus semasa hidupnya tidak pernah mengajar dari kitab bernama perjanjian baru. Yang dia bawa adalah Injil Kerajaan Matius 4 nomor 23 untuk menegakkan hukum Taurat. Ketiga, keselarasan teks asli dengan kebenaran Islam. Hal yang paling menarik adalah ketika kita membuang doktrin-doktrin buatan Paulus dan para teolog belakangan, ucapan-ucapan asli Yesus di perjanjian baru justru 99% selaras dengan ajaran tauhid dalam Islam. Yesus mengaku utusan Allah dalam Yohanes 17 nomor 3. Yesus menyembah Allah yang Esa, dan peristiwa nubuatnya saat menerima wahyu sebagai nabi yang ummi, tidak bisa membaca, terlukis secara akurat dalam Yesaya 29 nomor 12, sangat paralel dengan momen turunnya wahyu di Gua Hira. Keempat, catatan sejarah kolonialisme. Kita pun tidak boleh menutup mata terhadap sejarah bahwa institusi agama yang dibawa oleh para penjajah ke bumi Nusantara ini lewat semboyan gospel memang identik dengan Kristen Barat. Ini adalah fakta literatur sejarah yang tidak bisa dihapus. Islam datang untuk meluruskan segala distorsi sejarah dan kerancuan teologi ini. Melalui Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan kembali Nabi Isa alaihi salam pada makam atau posisi yang sangat mulia, yaitu sebagai seorang rasul, nabi pilihan untuk Bani Israel, bukan sebagai Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Maka dari itu, pesan saya, buka datamu, baca kitabmu, dan gunakan akal sehatmu. Jangan mengimani sesuatu karena ikut-ikutan atau dogma buta, tetapi imanilah kebenaran yang sinkron antara teks yang otentik dan logika yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita di atas jalan tauhid yang murni.